Mujaddid Media. Mongol adalah sebuah bangsa yang berasal dari pedalaman Siberian yang datang dari arah utara menuju ke wilayah Mongolia. Mereka menamakan dirinya sendiri sebagai putra serigala berbulu hijau dan sebagai rusa tak bertanduk. Dan kehidupan mereka ibarat kehidupan binatang. Dalam versi lain dikatakan, bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanja Khan yang mempunyai dua putra kembar, Tartar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan dua suku bangsa besar, bangsa Mongol dan bangsa Tartar. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, mengembala kambing, dan hidup dari hasil buruan. Mereka juga hidup dari hasil perdagangan tradisional, yaitu mempertukarkan kulit binatang dengan binatang yang lain, baik di antara sesama mereka maupun dengan bangsa Turki dan Cina yang menjadi tetangga mereka. Sebagaimana umumnya bangsa nomaden, orang-orang Mongol mempunyai watak yang kasar, suka berperang, dan berani menghadang maut dalam mencapai keinginannya. Akan tetapi, mereka sangat patuh kepada pemimpinnya. Mereka menganut agama Syamaniyah, menyembah bintang-bintang, dan sujud kepada matahari yang sedang terbit. Penyerangan bangsa Mongol ke Baghdad, ratusan ribu mayat tanpa kepala berserakan dan tumpang tindih memenuhi jalan-jalan, parit-parit, dan lapangan-lapangan. Di sekitarnya bangunan-bangunan megah dan indah, banyak yang tinggal puing-puing. Tentara dari pangkat rendah sampai tinggi sibuk memenggal kepala ribuan manusia dan kemudian memisahkan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Sungai Dajlah atau Tigris berubah menjadi hitam disebabkan tinta ribuan manuskrip yang dilempar ke dalamnya. Perpustakaan, rumah sakit, masjid, madrasah, tempat pemandian dan rumah para bangsawan, dan rumah makan semuanya dihancurkan. Kota yang selama beberapa abad menjadi pusat tersebarnya peradaban Islam mampu musnah dalam sekejap mata. Setelah puas, pasukan penakluk itu pun bersiap-siap pergi tanpa penyesalan sedikit pun. Mereka kini hanya sibuk mengumpulkan barang-barang jarahan yang berharga. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan, ikut hancur dan dibumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tersebut. Latar belakang bangsa Mongol menyerang ke wilayah Muslim. Pada tahun 1255 Masehi, Hulagu dikirim oleh saudaranya Mongke, The Great Khan, untuk menaklukkan wilayah yang dikuasai kaum muslimin di Timur Tengah dan memerintahkan kepadanya agar tidak menghancurkan setiap daerah yang menyerah, tetapi sebaliknya membumi hanguskan setiap daerah yang memberikan perlawanan. Hulagu merencanakan akan menaklukkan wilayah Muslim di daerah Iran, kemudian menumpas sekte Hashin, menaklukkan Khalifah Abbasiyah di Baghdad, menaklukkan Khalifah Ayyub di Syria, dan terakhir menaklukkan Khalifah Mamluk di Mesir. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi mengapa Hulagu sangat bernafsu menaklukkan wilayah Muslim dan kejam setiap kali dia berhasil menguasainya, yaitu ibu Hulagu, istri dan sahabat dekatnya Kit Buko, termasuk Kristen fanatik yang memendam kebencian mendalam terhadap orang Islam. Juga para penasehatnya banyak yang berasal dari Persia, yang memang berharap dapat membalas dendam atas kekalahan mereka satu abad sebelumnya ketika Persia ditaklukkan oleh pasukan Muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini sampai di sini. Insyaallah pada video selanjutnya akan membahas dinasti-dinasti Islam dari bangsa Mongol. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.